Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Allah orang berdosa. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali saya mengajak seorang anak OMK, seorang anak anggota OMK, orang muda Katolik, untuk menemani saya memimpin perayaan Ekaristi di penjara atau di lembaga pemasyarakatan. Dan acara berlangsung dengan baik. Tapi kemudian pada malam harinya, setelah makan malam, saya menerima telepon. Rupanya yang menelpon adalah orang tua dari anak OMK yang saya ajak untuk menemani saya merayakan perayaan Ekaristi di penjara atau di lembaga pemasyarakatan. Orang tua anak OMK ini marah-marah kepada saya. Ia protes, "Romo, mengapa Romo mengajak anak saya untuk pergi ke penjara? Bukankah penjara itu tempat atau sarangnya orang berdosa? Bukankah penjara itu tempat di mana orang berdosa berkumpul, para penjahat berkumpul? Dan saya keberatan Romo mengajak anak saya pergi ke penjara. Saya tidak rela anak saya bergaul dengan orang berdosa, orang-orang jahat yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Saya tidak terima anak saya Romo ajak ke penjara atau lembaga pemasyarakatan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya, kita bisa melihat dalam hidup Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus itu dekat dengan kaum pendosa, dengan orang-orang berdosa. Bukan berarti bahwa Tuhan Yesus itu setuju atau mendukung perbuatan jahat mereka, tentu saja tidak. Tetapi Tuhan Yesus ingin memberikan peluang, Tuhan Yesus ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan Tuhan Yesus juga ingin menyampaikan kepada mereka bahwa sekalipun mereka pernah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencintai mereka dan cintanya itu tidak pernah berubah. Inilah juga yang mendorong Gereja Katolik, ya, jadi bukan hanya saya pribadi, ya, saya hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan Gereja Katolik. Jadi bagi Gereja Katolik, pelayanan di penjara untuk memberi sakramen Ekaristi kepada para narapidana, juga sakramen-sakramen yang lain, sakramen tobat, sakramen krisma, dan lain sebagainya, itu adalah kebijakan gereja yang didasarkan dari sikap Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang ingin menunjukkan cinta kasih Allah yang besar kepada kaum pendosa dan memberikan kesempatan, memberikan peluang bagi mereka untuk bertobat. Jadi itulah tujuan mengapa saya dan juga Gereja Katolik menjalankan reksa pastoral atau pelayanan pastoral di penjara-penjara. Bukan karena Gereja Katolik mendukung atau setuju dengan perbuatan mereka, tetapi sekali lagi ingin menunjukkan kasih Allah yang besar kepada mereka dan memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang memanggil Lewi, si pemungut cukai, menjadi salah satu muridnya.
dan Lewi pun menerima tawaran dari Tuhan Yesus. Maka dengan hati yang gembira dan penuh sukacita, Lewi mengajak Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Dan tentu saja karena Lewi ini adalah mantan orang berdosa, dia adalah mantan pemungut cukai, maka teman-temannya ya tidak jauh dari itu. Teman-teman Lewi ya rata-rata semuanya adalah orang berdosa, para pemungut cukai dan juga para wanita nakal ya atau pelacur. Ya memang itulah lingkungan hidup, lingkungan dari Lewi di dalam hidupnya. Dan ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Lewi dan makan di rumah Lewi, orang-orang ini ikut makan bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tanpa rasa canggung dan tanpa rasa kikuk makan bersama mereka dengan perasaan yang bebas. Dan rupanya ketika orang-orang Farisi dan para ahli Taurat melihat hal ini, mereka tidak terima. Mereka protes. Mengapa Tuhan Yesus yang adalah seorang rabi, yang adalah seorang guru agama, makan dan berbincang-bincang, bersenda gurau dengan kaum pendosa, para pemungut cukai dan pelacur. Bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Sekali lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan Yesus Kristus dengan begitu bebasnya bergaul dengan orang-orang berdosa, bukan karena Tuhan Yesus setuju dengan apa yang mereka lakukan, tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Allah tetap mengasihi mereka. Kasih Allah begitu besar kepada mereka, dan Tuhan Yesus ingin memberi kesempatan, ingin memberi peluang kepada mereka untuk bertobat dan membangun dan memperbaiki relasi mereka yang telah rusak dengan Allah. Tuhan Yesus ingin membantu mereka agar mereka bisa memperbaiki kembali relasi yang rusak dengan Allah menjadi relasi yang kembali baik, menjadi relasi yang kembali harmonis dan akrab dengan Allah. Itulah yang membuat Tuhan Yesus mau dan tidak canggung bergaul dengan orang berdosa. Dan memang tepat kalau dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah orang berdosa. Dan itu ditegaskan sendiri oleh Tuhan Yesus di dalam Injil hari ini, bahwa Ia bersabda, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi dari kata-kata Tuhan Yesus ini, kita memperoleh sebuah penegasan bahwa Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, datang ke dunia ini memang justru untuk merangkul orang berdosa, bukan untuk menghukum orang berdosa, melainkan merangkul orang berdosa agar kembali ke jalan Tuhan, yaitu jalan cinta kasih, jalan kekudusan, dan jalan kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang sungguh Maha Rahim, Allah yang cinta kasih-Nya kepada kita tidak pernah berkurang sedikit pun, meskipun kita sering jatuh ke dalam dosa. Ia selalu memberi peluang kepada kita untuk bertobat dan kembali menjalin relasi yang baik dengannya. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih Allah yang tidak pernah berubah kepada kita, maka marilah kita juga memberi peluang kepada saudara-saudara kita yang masih salah jalan untuk dapat kembali ke pelukan cinta kasih Allah melalui sapaan dan doa-doa kita. Tuhan memberkati.